Shalom, welcome back. Kita dari The Mirror Channel kembali menjumpai saudara di channel on YouTube kita. Dan kami ini hendak mempersembahkan puji-pujian kepada Elohim kita Yahweh mengenai 7 hari raya. Saudara, semenjak tahun 2017 setelah pengalaman saya pergi ke Yerusalem, saya digerakkan untuk membuat lagu tentang 7 hari rayanya Bapa Yahweh. Dikatakan di dalam Mazmur 47. Bermazmurlah bagi Elohim, bermazmurlah bagi Dia. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Di situ Bapa Yahweh menggerakkan hati saya. Mari buat nyanyian pujian yang bukan hanya curahan isi hati kita, tetapi isikanlah mazmurmu itu dengan pengajaran daripadaku. Dan dari situ saya terus bergelut ingin membuat lagu tentang 7 hari raya Yahweh. Dan saudara, semua yang kita nyanyikan ini semua ada di dalam kitab suci. Kita bisa buka di dalam kitab Imamat 23 atau dikatakan Leviticus 23. Di situ ada ketetapan dia mengenai 7 hari raya Yahweh. Dan saya sangat tergerak karena saya melihat begitu banyak bangsa-bangsa merayakan banyak hari-hari raya. Saudara tahu gak? Banyak hari spesial yang telah kita rayakan. Tapi semuanya itu hampir sebagian besar oleh karena hikmat manusia. Oleh karena pengertiannya sendiri. Bukan karena apa yang Yahweh tetapkan. Ya. Dan ini yang Yahweh tetapkan ada 7 hari raya. Jadi sesungguhnya kita harus mulai membuka hati dan pikiran kita. Bahwa dari semua hari raya yang kita rayakan ya. Kita bisa sebut Valentine kasih sayang. Hari kebangkitan, hari pendidikan, hari ibu, hari ayah. Tetapi di atas semuanya itu ada yang dari isi hati Bapa Yahweh. Dia sudah tetapkan waktu-waktunya. Dia sudah tetapkan hari-harinya, caranya, dan dia mau kita yang mengenal dia, kita pun merayakannya. Ya, 7 hari raya itu adalah Pesah. Yang kedua hari raya roti tak beragi. Penghitungan minggu yang ketiga atau disebut Omer. Yang keempat mungkin kita tahu namanya Pentakosta, hari raya ke-50. Yang kelima itu hari raya peniupan sangkakala. Yang keenam hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Dan yang terakhir hari raya Sukot, ya, Sukah atau hari raya Pondok Daun. Jadi dari 2017 sampai 2023, 6 tahun saya mengumpulkan satu demi satu puji-pujian yang bertemakan 7 hari raya. Dan di tahun inilah 7-7-nya itu ada dan terkumpul. Jadi ini kerinduan saya dan menjadi visi dan misi saya. Dan kita semua di sini The Mirror ingin menaikkan pujian itu di hadapan Bapa Yahweh. Sembari memberitahu kepada semua pendengar, mengajarkan kepada kalian bahwa inilah hari raya yang Elohim tetapkan. Terima kasih sudah memberikan waktunya nontonin channel kita. Dan kita akan mulai dengan pujian tentang Shema Israel, pujian iman kita. Haleluya. Shema, Shema. Shema, Shema. Dengarlah hai Israel, kami yang di ujung bumi menaikkan pujian iman kami. Shema.
dengarlah hai orang Israel, Yahweh Elohim kita, Elohim Ehad. Saudara, itu diulang kembali diajarkan oleh Adonai kita Yeshua HaMasiah di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30. Yeshua berkata, inilah hukum yang terutama. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Elohim Ehad. Saudara, sesungguhnya kita dan kakak sulung kita tidaklah banyak berbeda. Maka inilah saatnya untuk kita mulai lebih dalam lagi memahami Elohim kita. Ya, sekarang kita akan masuk di dalam pujian hari raya yang Yahweh Elohim ajarkan tentang hari raya Peskah. Hari raya Peskah itu jatuhnya pada tanggal 14 Nisan. Pada waktu senja, Yahweh Elohim memerintahkan untuk umatnya menyembelih domba jantan yang tidak bercela dan mengoleskan darahnya di atas 2 palang pintu. Dan dikatakan ketika malaikat Elohim melintasi Mesir, ketika dia lihat ada darah anak domba, maka dia tidak akan menulahi dengan tulah kemusnahan. Sesungguhnya darah anak domba itu adalah darah yang melindungi kita dari tulah kemusnahan. Dia ingin membuktikan bahwa Elohim kita adalah Elohim yang berkuasa, meluputkan kita dari jerat maut. Dan apa hubungannya dengan kita gereja? Darah Yeshua HaMasiah itu menjadi darah yang memeteraikan hidup kita, meluputkan kita dari murka Elohim yang akan datang. Tulah kemusnahan itulah yang dijauhkannya daripada kita gerejanya ketika kita menerima darah anak domba Paskah, yaitu darah Yeshua HaMasiah. Maka mari kita bergandengan tangan dengan kakak sulung kita. Kita mengerti sesungguhnya maknanya adalah sama. Darah yang berkuasa melepaskan kita dari jerat maut. Haleluya. Ayo kita mulai.
Saudara, lagu ini sebenarnya cocoknya judulnya bukan Hari Pesah, tapi Let My People Go. Kenapa? Apa hubungannya Hari Pesah dengan Let My People Go? Kalau kita seksama membaca kitab Perjanjian Lama di Exodus, di Keluaran, setiap tulah 1-10 percakapan pertama yang Adonai Yahweh minta kepada Raja Firaun. Biarkan bangsaku pergi. Let my people go. Dia berusaha meminta kepada Raja Firaun. Let his people go. Tetapi dengan kekerasan hati, dia berusaha menahan setiap rancangan Bapa Yahweh. Saudara, luar biasa ya. Oleh karena Elohim Yahweh ingin menebus kepunyaannya sendiri, maka dia melakukan intervensi dari surga. Dialah yang membebaskan umat Israel. Saudara, apa sih arti inti dari Pesah? Sedikit setiap pujian ini akan saya kasih narasi pengajaran supaya bukan hanya menikmati, tetapi kita mengerti apa yang kita nyanyikan ya. Makna dari Pesah itu adalah freedom of slavery, bebas dari kuk perbudakan. Freedom of slavery. Jadi itu hari pembebasan, hari kebebasan. Ya, hari pembebasan dari umat Israel. Apa artinya bebas? Mungkin zaman sekarang, generasi milenial sekarang bebas itu artinya bisa melakukan suka-suka. Tetapi maksudnya Bapak Yahweh ketika dia bilang freedom of slavery, itu sebenarnya bukan seperti itu maknanya saudara. Tetapi lebih kepada engkau berganti tuan. Dahulu tuan kita adalah Mesir. Raja Firaun. Bagi kita sekarang adalah kutuk dosa, kuk perhambaan. Ya. Sekarang setelah kita ditebus oleh darah Yeshua HaMashiach, kita menjadi hamba Elohim yang hidup, hambanya Bapa Yahweh. Dan ketika dibilang freedom, apa artinya? Saudara, artinya adalah ketika engkau menjadi pengikut Bapa Yahweh, engkau mempunyai rest. Karena ketika bangsa Israel menjadi budak dari Mesir, mereka tidak punya istirahat saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ketemu Senin lagi, pagi, siang, pokoknya tidak ada hari rest. Tidak ada perhentian. Sehingga ketika Elohim merancangkan sesuatu, sebenarnya freedom itu adalah engkau akan memiliki waktu rest itu, yaitu waktu Sabat. Jadi ketika dipesahlah sesungguhnya Bapa Yahweh kembali mengajarkan umat bangsa tentang perhentian, yaitu Sabat kudusnya. Saudara, mari kita sebagai umat perjanjian baru, apapun yang kita kerjakan, miliki satu waktu perhentian itu. Miliki satu saat rest itu dalam hidup kita. Yeshua berkata, marilah datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang daripadaku sebab bebanku ringan dan aku lembah lembut dan rendah hati. Apa artinya saudara? Yeshua HaMashiach itu adalah rest yang sejati. Tempat peristirahatan yang sejati bagi kita. Mari kita temukan ketenangan, istirahat itu di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Hari raya yang berikutnya saudara, yang akan kita nyanyikan adalah Hari Raya Roti Tak Beragi. Hari Raya Roti Tak Beragi itu jatuhnya di hari 15 Nisan, keesokan dari 14 Nisan. Selama 7 hari mereka merayakan roti tak beragi. Apa artinya saudara? Artinya selama 7 hari mereka tidak boleh memakan roti yang ada raginya. Atau sesuatu pun yang ada raginya. Bukan hanya roti, apapun makanan yang mengandung ragi. Maksudnya apa? Relasinya dalam hidup kita. Roti tak beragi itu adalah roti penderitaan. Lambang penderitaan. Siapa di dalam hidup kita yang mau menderita demi kita? Yeshua HaMashiach. Dia mau rela taat menderita. Turun ke dunia orang mati. Untuk memberikan hidup yang baru bagi bangsa-bangsa.
Jadi itu makna dari roti tak beragi. Roti tak beragi bagi kita adalah Yeshua HaMasiah yang telah mati memberikan nyawanya turun ke dalam kerajaan maut. Dan mengapa kita harus memperingati? Supaya kita menghargai, supaya kita mengingat kasihnya dia. Dia yang rela mati bagi kita menjadi panji keselamatan. Memberikan pengharapan bagi bangsa-bangsa. Memberikan terang kepada bangsa-bangsa di dalam kegelapan. Amin. Ya, kita akan nyanyikan lagu Panji Keselamatan. Sukacita yang abadi, pokok pujian, panji keselamatan. Taat sampai mati, lambang roti tak beragi. Deritamu memberi pengharapan bagi dunia. Yeshua HaMasiah. Amin. Jadi jangan pernah ragukan apa yang telah kita kenal, apa yang telah kita tahu. Yeshua HaMasiah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Darahnya masih berkuasa. Kematian dia bukanlah karya yang sia-sia. Penderitaan dia bukanlah korban yang sia-sia. Semuanya itu untuk memberikan pengharapan bagi kita, bangsa-bangsa, saudara. Dan kakak sulung kita itu masih menanti. Mereka masih menanti
lawatan yang akan mencelikkan mata mereka untuk melihat terang yang ada pada panji yang kita nyalakan di belakangnya. Pemain bass Ryan, ya, itu ada panji menorah, 7 roh Yahweh. Itulah gambaran Yeshua HaMashiach. Dialah terang yang memberikan pengharapan bagi kita semua. Ya, lalu berikutnya Bapak Yahweh mengajarkan ketetapan hari menghitung minggu. Ini hari raya yang paling tidak populer. Karena itu lama, yang dirayakannya itu 49 hari. Yaitu hari menghitung 7 minggu. 7 kali Sabat diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Ketika engkau sudah selesai menghitung 7 hari dari hari raya roti tak beragi, maka mulailah menghitung hari raya 7 minggu. Dimulai dari 21 Nisan menjelang senja. Dimulailah Omer pertama. Saudara, apa artinya? Omer itu adalah sebuah ukuran. Omer itu segomer. Kalau kita pernah baca, segomer. Waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan, masuk ke padang gurun, mereka tidak sempat membuat bekal. Ya, sebagaimana yang kita tahu, dia hanya membawa roti yang tidak ada raginya. Jadi, tidak memiliki bekal. Ketika itu mereka meminta berseru-seru kepada Elohim di padang gurun. Lalu Elohim memberikan mana, ya, mana roti yang turun dari surga. Segomer untuk 1 rumah tangga. Dan itulah hari raya Omer dari kata gomer. Artinya sebuah ukuran. Ketika rumah tangga mereka kecil, segomer itu cukup buat mereka. Tapi ketika rumah tangga mereka besar, segomer pun cukup buat mereka. Artinya Elohimlah yang mencukupkan segala sesuatu. Bukan ukuran manusia, saudara. Karena manusia tidak pernah merasa cukup. Ukuran manusia tidak pernah ada batasnya. Tetapi di dalam Elohim, seberapapun yang kita punya, oleh karena kasih karunia Yeshua HaMashiach itu cukup. Ya. Lalu dikatakan, pada hari ke-6, ambillah bagimu 2 gomer. Kenapa? Karena di hari Sabat mereka belajar beristirahat untuk pertama kalinya. 430 tahun dalam perbudakan, mereka tidak pernah punya waktu untuk beristirahat. Lalu keluar masuk padang gurun. Elohim langsung mengajarkan hal pertama yaitu Sabat. Dengan cara memberikan roti mana 2 gomer di hari ke-6, supaya hari ke-7 diperintahkan tidak boleh keluar kemah, tidak boleh mencari mana. Cukupkan mana itu pada kalian. Dan roti mana itu tidak busuk, saudara. Apa sih yang Elohim ajarkan? Ukuran Elohim tidak akan pernah usang. Apa yang Elohim lihat pada kita, seberapapun yang kita miliki, bagi Elohim itu yang terbaik buat kita. Tidak pernah kekurangan sebab dia memelihara jiwa kita. Dan dia ajarkan mana itu harus menjadi korban peringatan. Harus menjadi sesuatu yang diperingatin dimasuk di dalam tabut. Mana menjadi tanda bahwa Elohim memelihara kita. Dan ketika dia perintahkan untuk menghitung Omer, Elohim mengajarkan nanti ketika mana itu berhenti turun dari Hasyamayim. Ya, 40 tahun saudara, umat Israel itu tidak pernah makan roti karena mereka tidak sempat membuka waktu untuk membuka ladangnya. Ya, dia hanya makan mana 40 tahun. Tapi ketika masuk ke tanah perjanjian, Elohim berkata, sekarang engkau dapat menanam gandum. Ada gandum yang bisa kau buat menjadi roti. Tapi ingat, 49 hari gandum itu harus kau unjukkan di hadapan Bapa Yahweh. Baru hari ke-50 engkau boleh memakan roti hasil gandummu. Saudara, bayangkan, ini saya narasinya agak lama nih. Bayangkan 40 tahun masuk ke tanah perjanjian, udah rasa pengen banget makan roti yang dari hasil gandum. Tapi Elohim bilang tidak boleh
Sebelum 49 hari kau hitung, kau berikan dulu gandum itu kepadaku. Menjadi berkas unjukan. Kau hitung hari itu. Baru hari ke-50. Kau unjukkan dan kau boleh menikmati roti hasil gandum baru. Apa yang mau diajarkan dari Omer ini saudara? Untuk mengingatkan apapun yang kita kerjakan hari ini, detik ini. Mungkin kita tidak punya pertanian. Tapi kita punya talenta bermain musik. Kita punya talenta di dalam manajemen bisnis. Sesungguhnya Omer itu menyadarkan bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Dia. Tidak ada artinya kalau Dia yang tidak berikan. Jadi dia katakan, sebelum kau nikmati, kau harus ingat bahwa aku sumber segala-galanya. Itu makna Omer. Jadi ingat saudara, kok relasinya bagi kita gerejanya. Apapun yang kita miliki, buat suatu masa dalam hidupmu. Engkau unjukkan yang kamu punya, yang kamu bisa. Itu hanya buat kemuliaan Bapa Yahweh. Maka Elohim akan menambah-nambahkan. Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu ajaran Yeshua. Karena Yeshua mengerti makna Omer. Cari dulu, tunjukkan. Buat dulu buat Bapa Yahweh. Buat dulu buat Adonai kita Yeshua. Maka semuanya akan ditunjukkan, ditambahkan berlipat ganda. Oke, jadi 7 kali Sabat, dari hari pertama sampai hari ke-49. Mereka senantiasa membawa korban sukarela. Mereka bersedekah, mereka membantu orang-orang miskin. Mereka banyak menabur untuk menunjukkan bahwa semuanya itu berasal dari kasih karunia-Nya. Amin. Ya, 7 kali Sabat bagi kepujian nama Yahweh. Tujuh kali Sabat ku menghitung Omer yang ajariku bahwa semua yang ku miliki bukan karena bisaku, namun hanya karena Roh-Mu. Tujuh kali Sabat ku menghitung
Saudara, sudah mulai memahami ya apa itu Omer ya saudara. Jadi bagi kita gereja, mungkin kita tidak memakai penanggalan Yahudi, apa yang bisa kita praktekkan? Mungkin di masa-masa 49 hari itu kita mengikuti contoh mereka. Banyak bersedekah, banyak melakukan apa talenta kita yang kita miliki, kita unjukin di hadapan Bapa Yahweh, di hadapan manusia. Kita tunjukin kebisaan kita, kita naikkan syukur kita. Kita beri kesaksian, lebih banyak bersaksi di masa-masa Omer. Itu luar biasa saudara. Sebab itulah makna menghitung Omer, menghitung kebaikan Bapa. Sesungguhnya kebaikan Bapa itu tidak bisa dihitung dengan pikiran kita. Sebab darahnya pun sudah Dia curahkan. Firman-Nya katakan, Yahweh yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi memberikannya bagi kita semua. Masakan Dia tidak ada di pihak kita, amin. Mari ya, kita mau belajar lebih dalam lagi mengenal Dia. Setelah kita menghitung 49 hari, maka tibalah di hari ke-50 yang dikatakan hari Pentecost atau hari Safuot. Saudara, hari Safuot itu sudah ada 2 kali. Sudah ada 2 kali. Yang pertama itu adalah terjadi ketika Elohim memberikan Torahnya di atas Gunung Sinai kepada umatnya bangsa Israel. Jadi Safuot itu sebenarnya hari pengikatan perjanjian antara Adonai Tuhan kita kepada umatnya. Materainya adalah 10 hukum atau Torah itu. Adonai berkata, mulai saat ini aku menguduskan engkau menjadi umat kepunyaanku. Dan Elohim, Yahweh menjadi Elohimmu. Dengan cara diberikannya hukum dan perintah, ketetapan. Saudara, banyak bangsa di dunia yang memiliki tradisi, ketetapan berdasarkan budaya masing-masing. Ketika Israel ada, umatnya 430 tahun di bawah penguasaan Firaun. Mereka belum mendengar memiliki hukum yang langsung keluar dari Adonai. Ketika Elohim bilang mulai saat ini engkau menjadi umat kudusku. Kudus itu artinya saudara bukan hanya perbuatan yang tak bercela. Kudus itu artinya mulai hari ini aku memisahkan engkau dari bangsa-bangsa lain. Apa yang membedakan umat Israel dari bangsa lain saudara? Semua orang pasti tahu yang membedakan adalah Torahnya, Tauratnya. Tetapi itu menjadi materai yang menguduskan mereka. Sekarang kita gereja, adakah kita mau meninggalkan Torah itu? Padahal Torah itu adalah materai awal, pencurahan Roh Kudus yang pertama, yang membedakan umat Israel dari bangsa lain. Kita mempelai, kita juga bisa berkata, aku berbeda dengan yang lain. Mengapa engkau berbeda? Karena darah Yeshua HaMashiach. Yes, itu tahap awalmu. Tapi apa yang membedakan? Hanyakah karena darah? Karena semua orang bisa aja mengaku Yeshua Juru Selamat. Tetapi yang membedakan adalah kalau kita ditanya, perintah apa yang kau lakukan? Hukum apa yang kau kerjakan dalam hidupmu sehari-hari? Itu yang membedakan buah-buah dari kehidupan kita. Jadi lawatan Roh Kudus yang pertama diberikan perintah hukum, 10 hukumnya. Dan yang kedua kali terjadi sekali lagi dari Kisah Rasul. Kisah Rasul 2 ya. Imam Niko Kisah Rasul 2? Betul ya. Kisah Rasul 2. Yeshua bilang sebelum dia terangkat, nantikanlah lawatan itu. Berjaga-jagalah senantiasa. Di upper room, di hari raya yang ke-50. Maka Roh Kudus yang dahulu di Gunung Sinai
berupa 10 hukum, kali ini berupa lidah-lidah api. Dilawat semua murid-muridnya Yeshua. Dan apa yang dilakukan murid Yeshua? Berbahasa dengan bahasa yang baru. Saudara, dikatakan di dalam firman, seluruh orang Yahudi dari penjuru bumi, seluruh bangsa dari penjuru bumi datang dari kolok langit, datang pada hari raya Shavuot. Mereka kaget mendengar murid-murid Yeshua berkata-kata dengan bahasa yang mereka mengerti. Wow. Kalau ibu gembala kita ngajarin, mungkin sekarang ada Google Translate. Kita bicara, langsung ada yang translate kepada bahasa yang kita mengerti. Ya, roh itu yang mengurapi lidah bibir murid-muridnya. Apa yang diucapkan, roh itu langsung menerjemahkan kepada setiap telinga yang mendengarkannya. Jadi, lawatan yang seperti itu, yang dahulu dialami oleh para murid-muridnya. Kuasa dan nubuatan. Tetapi akan ada terjadi sekali lagi. Itu yang menjadi pengharapan kita. Lawatan yang ketiga yaitu lawatan Yoel 2, saudara. Kita pasti sudah tahu sekali Yoel 2 ayat 28. Maka pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua umat manusia. Not only for Israel, not only for gereja, not only for us, tapi semua umat manusia. Tua, muda, anak kecil akan bernubuat, akan melakukan tanda-tanda penuh keajaiban, mendapatkan penglihatan dan mimpi. Dan itu akan terjadi di hari raya Shavuot. Jadi mari di hari raya yang ke-50, ketika kita sudah membersihkan hidup kita dengan banyak melakukan persembahan, unjukan di hadapan Elohim. Sesungguhnya itu membersihkan hidup kita. Mempersiapkan hidup kita menjadi bejana untuk diurapi dengan minyak yang baru, saudara. Jadi Omer dan Shavuot itu berkaitan satu sama lain. Tidak bisa minyak yang baru ditampung di kirbat yang lama. Bagaimana membersihkan kirbat yang lama? Mengganti dengan kirbat yang baru, yaitu 7 kali 7 sabat. Engkau membersihkan hidupmu menjadi kirbat yang baru. Supaya when His Holy Spirit comes down, kau didapatinya layak menerima urapan yang baru itu. Amin. Jadi kita doa, kita bergembira, kita bersorak-sorai, meminta lawatan roh Yahweh itu turun atas kita. Janjinya berkata, jangan takut, aku yang naik akan datang kembali dengan cara yang sama. Kau tidak ditinggalkan yatim piatu, engkau akan dikaruniai oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu. Amin. Haleluya. He has promised he'll come again for us.
Maka tibalah di puncak hari raya mereka. Tadi ada 7 hari raya yang saya bilang ya. Kita tadi hari raya Pesah, roti tak beragi, Omer, Shavuot, sudah 4. Maka yang berikutnya saudara, di musim yang baru, yaitu di bulan Tisri. Tisri itu dari penanggalan Gregorian, itu sekitar bulan September atau Oktober. Ya, ada yang namanya hari raya peniupan sangkakala, peniupan serudai saudara. Sayang saya nggak ada bawa sangkakala kasih contoh. Tapi kalian pasti semua tahu sangkakala dibunyikan. Ada hari raya khususnya yang Elohim ajarkan buat kita untuk kita ingat. Dan itu ditetapkan menjadi hari sabatnya. Salah satu hari perhentiannya. Saudara, kalau menurut penanggalan Yahudi, 1 Tisri itu tahun yang baru. Tahun yang baru. Jadi New Year's. Kalau di Gregorian 1 Januari saudara. New Year's-nya. Tapi kalau di penanggalan Yahudi, tahun baru mereka tuh 1 Tisri. Jadi kita tahu ya, tradisinya dunia ini kalau 1 Januari tiup trompet kan. Itu sebenarnya diambil dari apa yang dilakukan oleh kakak sulung kita saudara. Tahun barunya mereka tiup trompet. Karena membuka suatu musim yang baru. Tapi sangkakala yang diperdengarkan. Sangkakala itu dari tanduk kambing jantan atau domba yang dibuat menjadi sebuah tanda bunyi, tanda serudai. Apa sih maknanya? Kenapa Elohim mau dijadikan hari raya peniupan serunai itu menjadi hari sabatnya? Saudara, ketika umat Israel keluar dari Mesir, mereka bingung. Yang mereka lihat hanya Musa dan Harun. Ya, mereka bilang, tunjukkan kepada kami siapa Yahweh itu. Kami cuma tahu ikut suara kamu Musa. Tapi kami belum tahu siapa yang mengutus kamu. Yang membawa kami keluar dari perbudakan ini. Kami mau lihat. Kami mau tahu siapa dia. Ya. Lalu Elohim bilang, aku akan turun menjejakkan kakiku ke bumi, ke atas gunung-gunung. Tapi apakah secara fisik dia turun? Tidak saudara. Ketika dia turun, maka suara serunai itu yang terdengar. Karena Raja yang maha besar, Raja yang maha kudus itu. Ya, kalau kita kedatangan Raja, itu pasti ada peniup serunai. Rajamu telah datang. Jadi serunai yang diperingati adalah serunai tentang kedatangan Elohim menjejakkan kakinya di atas gunung Sinai. Dan umat Israel terpana, awan gelap, kilat guntur mengguntur karena serunai ditiupkan. Lalu mereka bilang, oh ini toh Yahweh itu, ini toh Elohim yang mengutus kamu Musa untuk kami. Mulai sekarang kami mau ikut Elohim kami. Apa hubungannya dengan kita gereja saudara? Yeshua berkata, pernah menubuatkan kembali kedatangan yang kedua. Bahwa suatu saat dia akan datang kembali. Ya. Tanda serunai ini bukan tanda kedatangan dia yang pertama waktu menjadi bayi. Karena waktu menjadi bayi dia belum menjadi raja. Dia menjadi raja ketika dia mati, dia bangkit. Dia naik ke Hasyamayim dan dia akan turun lagi. Ketika dia turun lagi, disitulah saatnya Yeshua itu menjadi raja kemuliaan. Dan ketika dia datang, maka apa yang terdengar? Sangkakala, saudara. Bunyi sangkakala itu yang terdengar. Maka hai gereja, biasakan dirimu mendengarkan bunyi sangkakala itu. Tiupkan suara shofar itu. Supaya ketika suara sangkakala besar dari penghulu malaikat dibunyikan, engkau tahu engkau ada di sana. Menyambut kedatangan Yeshua yang kedua kali.
menjemput kita semua. Amin. Jadi ini lagunya benar-benar megah. Benar-benar membuat kita tuh, oh Adonai, aku mau ada di sana. Sekiranya kau izinkan saat itu terjadi, aku masih hidup. Izinkan aku menyongsongmu. Izinkan aku pun meniupkan sangkakala itu. Mari saudara, siapkan dirimu. Pastikan engkau dan keluargamu ada di sana. Hari Raya Yom Teruah, peniupan sangkakala. Haleluya. Saat syofar besar telah terdengar, penghulu malaikat telah bersiap, ku pastikan diriku ada di sana. Mataku lihat langit terbuka, Yeshua datang dalam kemuliaan-Hu, ku pastikan diriku menyongsongnya. Saat syofar besar telah terdengar, penghulu malaikat telah bersiap, ku pastikan diriku ada di sana. Mataku lihat langit terbuka, Yeshua datang dalam kemuliaan-Hu, ku pastikan diriku menyongsongnya. Yahweh ku tinggikan dengan sorak-sorai, di hari Yom Teruah semua akan melihat Yeshua Elohim. Yahweh ku tinggikan dengan sangkakala, di hari Yom Teruah semua akan percaya Yeshua Elohim. Pujilah Engkau ya Adonai. Haleluya. Tiupkan sangkakala sampai ke ujung bumi. Beritakan Injil Yahweh kepada segala bangsa. Tiupkan sangkakala sampai ke ujung bumi. Beritakan Injil Yahweh kepada segala bangsa. Kiranya Yahweh mengingat kita. Yahweh ku tinggikan dengan sorak-sorai, di hari Yom Teruah semua akan melihat Yeshua Elohim. Yahweh ku tinggikan dengan sangkakala, di hari Yom Teruah semua akan percaya. Di hari Yom Teruah semua akan percaya Yeshua Elohim. Haleluya. Saudara, di dalam kitab Bilangan
mungkin bilangan 9 ayat 10 atau 10 ayat 9 ya. Itu mengajarkan tentang serunai. Cara meniup serunai, apa fungsi sangkakala. Sangkakala itu berfungsi memberikan tanda seruan, tanda panggilan ya. Ketika kita di dalam kesesakan, tiuplah sangkakala. Maka Yahweh Elohim akan mengutus malaikatnya melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Itu fungsinya satu. Yang kedua, seperti yang tadi kita naikkan pujian. Sangkakala artinya tanda panggilan. Panggilan kepada kita umat ya. Untuk bersiap-siap. Karena waktunya sudah dekat. Yeshua HaMashiach datang kembali bagi umat kepunyaannya. Jadi itulah hari Raya Peniupan Serunai tanggal 1 Tisri. Kalau di tradisi Yahudi sampai ke pelosok-pelosok ke toko-toko ditiupkan serunai, ya. Bahkan di makam-makam orang kudus mereka tiupkan serunai. Kenapa? Karena mereka percaya itulah kebangkitan orang kudus. Mereka mendengar, bahkan yang tertidur di dunia orang mati pun, ketika sangkakala penghulu besar itu dibunyikan, maka orang kudusnya itu akan dibangkitkan. Jadi itu relasinya dengan perjanjian baru dengan kita, bahwa itu adalah hari kebangkitan. Oke, sekarang kita masuk di hari raya Sabat yang ke-6, yaitu hari raya Yom Kippur. Jatuh pada tanggal 10 Tisri atau 10 hari setelah hari raya tahun baru. 10 Tisri itu dianggap menjadi hari Sabat yang paling gadol. Sabat of the Sabbath. The holy of the holiest Sabbath. Ya, apa Yom Kippur itu? Ya, Kippur itu artinya covering. Boleh dicek akar katanya. Ya, mengcover. Why? Kita harus mengcover diri kita. Karena dia Elohim yang kudus. Kita terdiri dari daging, saudara. Kita tidak bisa menghampiri yang kudus itu dengan kedagingan kita. Ya, sebab kedagingan itu adalah perseteruan dengan Elohim. Tetapi roh, buah roh, itulah yang berkenan. Makanya kita perlu di-cover. Kalau kita tahu di dalam tabut ada yang namanya tutup pendamaian. Covering. Itu namanya sama dengan Kippur. Artinya hari raya pendamaian. Pendamaian itu bukan berarti dosanya, perbuatan kita tuh kayaknya hilang. Bukan. Tapi kita ditutupi. Mazmur Daud berkata, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi, yang pelanggarannya tidak diperhitungkan. Artinya dosanya itu tetap ada, saudara, tetap tercatat. Tetapi Elohim menutupinya. Itu arti pendamaian. Dia mau berdamai dengan ciptaannya. Tapi dia tahu satu-satunya cara adalah segala sesuatu yang tidak berkenan dari ciptaannya, dia harus tutupi itu. Bagi kita gerejanya, apa yang menutupinya? Darah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu adalah pengudusan, imam yang menguduskan kita. Bagi umat kakak sulung kita, mereka masih menanti. Mereka masih menanti saat pendamaian itu. Karena mereka masih menanti Mesias itu. Jadi bagi umat Israel, bagi umat Yahudi, mereka masih berdoa menantikan. Tetapi bagi kita, ini adalah hari di mana kita harus mensyukuri. Kalau kita berkata, tuh kenapa harus ada hari raya Yom Kippur? Tiap hari bisa kok kita berdamai. Betul, memang bisa. Tiap hari, tiap malam, tiap pagi. Ketika kita memulai hari kita bisa minta pendamaian. Tetapi Bapa sekali lagi sudah menentukan sejak hukumnya diberikan. Di antara 365 hari
Dia tetapkan ada satu hari yang dia katakan itu adalah hari raya pendamaian. Yo, kita kan gak bisa ngatur Adonai ya. Kita gak bisa ngatur Bapak kita. Kita bisa bilang kenapa gak tiap hari. Ya bisa tiap hari, tapi di hari itu khusus. Aku mau dijumpai, dan kalau kau menjumpai aku akan menutupi semuanya. Jadi manfaatkan hari itu. Karena di hari itu pintu pengampunan itu dibuka selebar-lebarnya. Biasanya tradisi mengajarkan mereka berpuasa. Mulai senja sampai kepada senja hari berikutnya ditambah 1 jam, yaitu 25 jam. Mereka meminta maaf antara satu sama lain. Mereka membereskan hati mereka dengan sesama mereka. Karena firman-Nya Yeshua juga ajarkan. Tanggalkan dulu semua persembahanmu di atas mezbah. Jangan angkat itu sebelum engkau membereskan permasalahanmu dengan saudaramu. Baru engkau mengangkat korban itu. Jadi di hari raya itulah mereka bermaaf-maafan, saudara. Ya, mari kita ternyata tahu bahwa ternyata bukan hanya umat Muslim yang mempunyai hari raya maaf-maafan. Kita juga punya, saudara. Kita manfaatkan hari itu. Buka pintu maaf kita bagi sesama kita. Dengan demikian Elohim pun juga tidak memperhitungkan kesalahan kita. Ini adalah saat di mana engkau merenungkan jalan-jalan hidupmu. Karena mungkin bagi kita, jalan-jalan kita lurus. Ternyata di mata Bapa Yahweh jalan kita tidak lurus, saudara. Hanya rohnya yang bisa menyelidiki. Di saat inilah kita berkata, ya roh Yahweh, selidiki batinku. Aku merendahkan diri. Kalau kau dapati jalan-jalanku yang kuanggap lurus ternyata menyimpang, maka damaikanlah aku dengan engkau. Jangan biarkan ada penghakiman itu turun atasku. Biarlah belas kasih-Mu yang maha pengasih dan penyayang itu mengcover seluruh pelanggaranku. Maka aku menjadi orang-orang yang engkau kenani. Ya, jadi jangan dibilang ngapain, kita gak perlu bernegakkan Yom Kippur. Salah, saudara. Manfaatkan waktu itu untuk memaafkan saudara-saudara kita, membuka pintu maaf, dan juga membereskan hati kita. Haleluya. Ku renungkan jalan-jalan hidupku dalam-Mu, tiada lepas dari kelemahan. Namun kasih setia-Mu selalu ada bagiku, memulihkan hidupku. Ku berbalik dari jalanku yang jahat, merendahkan diri dan berdoa. Dengan segenap hati ku mencari wajah-Mu, menantikan lawatan-Mu. Dan ku berdamai dengan-Mu, Yahweh, Elohimku. Tinggalkan pelanggaran, bawaku kembali
biasanya di hari raya Yom Kippur, kalau di hari raya yang lain orang Yahudi bilang ya hak sameah, happy, selamat. Tetapi di Yom Kippur mereka mengucapkannya semoga kamu mendapatkan an easy day, puasa yang dipermudah. Ya, mereka tidak mengucapkan selamat karena itu sebenarnya hari di mana engkau merendahkan dirimu. Hari di mana kita merendahkan hati kita di hadapan Dia, tangan Elohim yang berdaulat itu. Jadi di hari raya Yom Kippur, ketika mereka selesai menutup hari rayanya, maka di hari ke-15 di bulan Tisri, masuklah mereka di hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya Sukot. Sukot itu artinya pondok daun, ya, Sukah. Di tradisinya mereka membuat pondok-pondokan yang sederhana yang ditutupin oleh dedaunan-dedaunan. Background historinya adalah ketika malam pertama mereka keluar dari tangan Firaun, mereka menyeberangi Laut Merah, mereka bermalam, mereka tidak dapat tempat untuk bermalam. Lalu Elohim memerintahkan Musa untuk supaya rakyat itu membangun pondok-pondokan, saudara. Pondok-pondokan yang atapnya ditutupi daun-daunan. Dan dikatakan di situ namanya Sukah. Dan kebetulan tempatnya namanya Sikem. Ya, baca di Perjanjian Lama. Dan kenapa hari raya itu harus diperingati? Untuk apa? Kan kita sudah di tanah perjanjian. Kita sebagai umat tebusan Yeshua HaMashiach, kita sudah ada di tanah perjanjian. Untuk apa kita memperingati lagi pondok daun itu? Saudara, Elohim mau mengingatkan kita. Kita yang sudah berada di tanah perjanjian rohani karena ditebus oleh Yeshua HaMashiach. Kita harus ingat bahwa tubuh kita nih yang terdiri daging dan kulit itu hanyalah sementara. Kemah yang sementara. Sebenarnya ini adalah suka bagi kita, tapi yang sementara. Dan ini adalah hari raya penantian. Bahwa suatu saat nanti Elohim akan menggantikan kemah itu dengan kemah yang abadi. Di mana Dia akan ada bersama-sama berdiam di tengah kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Jadi ketika hari raya pondok daun itu, mereka duduk makan bersukaria di bawah pondok daun itu. Yang mereka rayakan adalah terima kasih Bapa. Bahkan di tengah lintasan hidup kita yang sementara ini, di tengah lintasan hidup yang hanya di bawah daun-daunan, berbicara waktu, berbicara betapa fananya hidup ini, betapa singkatnya hidup manusia itu dibanding kekekalan Elohim. Elohim pun tetap memelihara hidup kita. Dia tetap membuat kita itu tercukupi dengan baik. Jadi di hari raya Sukot, hubungannya dengan gereja adalah perjamuan kawin anak domba. Saudara, ya. Dikatakan di kitab Zakaria bahwa nanti akan tiba saatnya bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya gereja, tetapi semua bangsa dan raja harus datang ke Yerusalem pada hari raya Pondok Daun. Dan kalau mereka tidak atau gagal hadir di Yerusalem, pada tanah mereka tidak akan ada turun hujan. Dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Apa maksudnya? Karena di hari raya itulah bukan hanya umat kakak sulung kita, bukan hanya kita gereja, tapi seluruh bangsa, lintas ras, lintas agama, lintas suku, apapun, semua akan melihat Yeshua HaMashiach itulah Tuhan Adonai. Yeshua HaMashiach lah itulah Elohim. Dan Dia yang akan diam bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Raja kemuliaan itu. Dan semua harus mengaku Yeshua Elohim. Satu-satunya pokok pujian dan pokok keselamatan. Jadi Dialah kemah abadi itu, saudara. Yeshua HaMashiach lah kemah abadi kita. Di dalam Dia kita tidak akan mati. Di dalam Dia ada hidup yang kekal. Amin. Nah, sederhananya Sukot itu adalah hari
di mana Yeshua HaMasiah lahir. Ya, apa yang saya sampaikan mungkin membuat kaget gereja. Tapi saya tidak berusaha untuk menghapuskan apa yang menjadi tradisi gereja. Tetapi saya mau kasih tahu kebenaran. Ya, Yeshua HaMasiah itu lahir pada hari raya Sukot, Sukah. Karena dia lahir di bawah Sukah. Bukan di kandang domba seperti yang ditafsirkan orang. Ketika Yusuf dan Maria hamil tua, datang ke Bethlehem mencari penginapan sudah penuh. Sebenarnya Bapak Yahweh bukannya tidak memberikan penginapan yang layak, bukan. Karena untuk menggenapi misi profetiknya, dia harus lahir di bawah pondok daun. Dia harus lahir di bawah Sukah. Dan kapan orang Israel tidak setiap hari membangun Sukah, saudara? Enggak setiap hari. Hanya di hari 15 Tisri dan selama 7 hari ke depan mereka membangun pondok daunan itu. Jadi ya disitulah Yeshua lahir di bawah Sukah. Untuk menggenapi dialah Sukah yang sejati itu, saudara. Jadi hari kelahiran Yeshua HaMasiah sesungguhnya adalah 15 Tisri. Oke, dan apa yang lagi menggenapi? Ketika dikatakan di perjanjian baru, pada hari ke-8 Yeshua HaMasiah dibawa ke bait suci Elohim untuk disunat. Ya, Elohim memerintahkan 7 hari lamanya engkau merayakan Sukot. Dan pada hari ke-8 engkau harus mengadakan pertemuan kudus. Karena itulah hari puncaknya Sukot. Hari pengikatan perjanjian. Yeshua diikatkan di hari pengikatan perjanjian. Hari ke-8 dari hari raya Sukot. Pas waktunya, saudara. Bapak Yahweh tidak pernah salah menetapkan waktu. Waktunya dia yang paling baik. Oke, jadi ini pengajaran tidak untuk mendakwa yang menonton, tapi untuk membuka mata. Oh, ada pengetahuan lebih. Renungkan itu. Dan saatnya akan tiba, kau akan melihat Elohim yang lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi dari yang sebelumnya engkau kenal. Haleluya. Hari raya apa ini judulnya? Sukot atau sukacita besar. Haleluya, mari kita bersukacita, saudara. Sukacita besar, Yahweh berdiam di tengah umatnya. Dia genapi janjinya bagi kita. Firman yang telah menjadi sama seperti kita, selamanya tinggal diam di tengah kita. Dia Immanuel, Yahweh beserta
Terima kasih saudara. Lengkap sudah 7 hari raya. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan tim saya ini. Yang super jago sudah mengiringi saya selama ini ya. Super keren talentanya yang Bapak Yahweh berikan. Yuk beri tepuk tangan sekali lagi bagi Eko Ryan. Our music director. Our leader semuanya lah di situ ya. Dan yang kedua pada Nicholas Ardiles. Pada drum. Biarlah ditambah-tambahkan talentanya. Haleluya. Dan basis adiknya Nicholas Rian Salvator. Tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Dan Michael David Ferdinand. Itu nama panjangnya. Dia sangat-sangat diberikan talenta yang luar biasa. Ya, elektrik gitaris, penuh dengan kuasa dari Roh Kudus. Kiranya ditambahkan karunia-Nya. Dan violis kita yang cantik Stephanie Crystal. Haleluya, terima kasih. Kiranya ditambahkan luar biasa lagi. Dan juga akustik gitar Andre Jalvendur. Ya, yang sudah bersama-sama dengan saya puluhan tahun. Ya, sudah tak terhitung lagi waktunya. Menua bersama kita ya Andre. Dan yang ini backing vokal coach dan penata vokal Martin Kandau. Haleluya. Jadi inilah The Mirror. Dan yang sudah kita persembahkan pujian tentang 7 hari raya Yahweh. Kiranya ini sebuah menambahkan pengetahuan bagi roh manusiamu. Menjadi benih iman yang hidup, yang ditaburkan tidak di pinggir jalan yang berbatu. Tidak di semak duri, tidak di tanah-tanah yang kering. Tetapi di tanah yang subur. Sehingga pada waktunya nanti ketika Elohim berkenan, Elohim yang akan menumbuhkan benih itu menjadi pohon iman, pohon pengetahuan, pohon kekuatan bagi kita semua. Sebelum kita menutup ya, izinkan saya melepaskan berkat yang diajarkan Elohim. Berkat di dalam bilangan 6, yaitu berkat Imam Harun. Kiranya berkat itu lepas kepadamu, yang menonton dan kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih. Haleluya. His face to shine on you and be gracious to you. May Yahweh lift up his face toward you and give you peace and give you His face to shine on you
Kiranya Yahweh Elohim kita memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Yahweh Elohim menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Yahweh Elohim menyinari wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Demikianlah persembahan dari kami The Mirror YouTube channel ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di view, dan jangan lupa di share. Demi kemuliaan nama Yahweh. Terima kasih, puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Haleluya. Bye-bye. Bless you and keep you. Yahweh, make His face to shine on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face.